sampai dapat ICB baru gue pensiun. Kamu punya dream fight gak sih, Adam? Dream fight ya? Anggap deh, nggak hanya fighter di Indonesia, fighter di luar. Jujur ada 2 nama sih. Oke guys, kali ini adalah villa teman-teman Indonesia bareng Yunus juga yang tinggal di Malaysia buat persiapan nanti. Asik juga nih, kita lihat nih ya. Di sini ada main-main. Ini kameramen Coach Rudy. Halo guys. Halo guys. Lagi main. Juga ya. Udah kan di sini dia. Bungul ngapain Bungul? Bungul kayak tawartinya aja. Apa ya? Lu nggak tahu juga ya udah. Apa? Ada Bang Mitra. Lagi main ini. Lagi nonton nih guys. Ini lagi nonton TV gratis dari Bang Yusuf Asmi. Ini ada Yunus. Kata-kata Yus, sekali Yunus. Enggak ada. Lewat dulu. Itu capek. Ini teman-teman dari Baku Hantam semua ke persiapan ya. Bang, Ya, siap. kata-kata buat fighter Indo dong. Ya, fighter Indonesia, semangat terus. Pokoknya kita boleh kelihatan lemah, tapi saat tanding nanti keluarkan macanmu. Siap ganja efeknya. Gila. Emang nggak ada habisnya Bang Edo guys ya. Di bawah ini ada tempat karaoke. Tuh ada tempat karaoke guys ya. Oke, ini ada kamar-kamar. Ada orangnya, ada di luar. Ini kamar gua. Oke guys, kayaknya lebih menarik kalau kita lanjut podcast. Kita udah room tournya tadi. Sebenarnya ini rumahnya gede banget. Cuma berhubung udah pada tidur, gue nggak mau ganggu yang lain. Ada Bang Yusuf Asmi juga di atas selaku promotor. Jadi kita nggak mau ganggu. Kita langsung podcast sama pecinta combat sport juga. Karena banyak banget dari kalian yang nanya perkara sabuk ICB. Ya udah ini kita podcast aja ya sama pengamat combat sport. Dia suka combat sport dan ngerti lah ya. Langsung ini dia. Let's go. Alright guys, sekarang gue udah sama pengamat combat sport Alex Christian. Aduh, halo semuanya, gimana nih Adam? Alhamdulillah baik. By the way kita lagi di Malaysia ya. Adam juga mau fight dan ini masih belum fight ICB Adam ya. Sayangnya masih belum fight ICB. Tapi jujur aku tungguin kamu sih untuk dapetin belt ICB karena sosok Adam itu layak banget untuk memperebutkan sabuk belt ICB. Ya nggak tahu ya, di pandangan orang nggak tahu juga. Cuma emang karena menurut gue kalau tanding mulu capek juga. Gue bukan atlet gitu. Betul sih. Kayak sampai dapat ICB baru gue pensiun. Oh serius? Jadi misi akhir kamu untuk ICB aja? Misi akhir ICB. Oh, jadi nggak salah juga dong kalau seandainya si Fadli udah dapat ICB nggak mau terima tantangan kamu karena mungkin dia mau pensiun. Mungkin. Itu, tapi bedanya kalau gue pensiun ada yang mau dapat ICB, gue ready for fight. Jadi aku nggak bakal ikut yang exhibition biasa. Jadi only for defending title. Defending title menarik sih dan. Jadi yang pertandingan lain nggak aku ambil sampai ada orang yang nantang aja buat ICB, buat di kelas influencer. Patokan kamu mau main di berapa untuk ICB? Di berat 69 sampai 70 sampai 80 lah. 69 sampai 80 kamu tampung ya. Untuk sementara ya ini. Ada 2 divisi kan berarti itu. Masuknya? Ada 2 divisi kalau nggak salah aku. Ya, gitu teman-teman. Jadi kalau banyak pertanyaan, Bang kenapa nggak lanjutin ICB? Ya sedangkan kalian tahu sendiri teman-teman ya, yang punya sabuknya lagi dia lagi hibernasi mungkin, merehatkan diri dulu dari segala gempuran training ya, kayak yang ada bilang capek juga latihan lama-lama ya Adam ya. Makanya gue juga heran nih, itu kan sabuk bergengsi dan harus dipertahankan. Kenapa diterima gitu? Karena itu kan tanggung jawab ya. Setuju kalau itu. Tanggung jawab. Jadi itu bukan aksesoris tapi sebuah tanggung jawab. Memang sih sabuk itu ada untuk diperebutkan dan let's see lah
Mana tahu Fadli berubah pikiran untuk terima tantangan kamu Adam. Wah berani, soalnya dia kan atlet juga dulunya. Udah beberapa kali fight. Terakhir ya ini lawan Aisar ya. Tapi aku punya satu pertanyaan nih teman-teman. Kira-kira nih kalau seandainya ada mau fight, apakah promotor bisa memberikan sabuk ICB tanpa harus melalui Fadli dulu ya? Bisa-bisa aja sih sebenarnya harusnya. Bener. Baru kepikiran juga. Kayaknya bakal seperti itu deh. Bakal seperti itu karena ya kalau sana memang fighternya nggak mau ngapain dipaksa. Salah Betul, satunya ya ini. betul. Ada ICB yang baru buat kamu. Benar. Satu nama yang cocok kira-kira siapa ya Adam ya? Selain Fadli deh. Tulis guys di kolom komentar. Kira-kira siapa yang cocok kalau sabuknya Bang Fadli dikasih ke promotor terus direbutin. Nah, asik tuh. Asik sih. Nah Adam, sekarang kamu bakal preparation untuk fight di Warzone. Lawan kamu ternyata atlet ya Adam ya. Di Indonesia masih belum ada ketemu lawan yang pas. Dan akhirnya di Malaysia dipertemukan sama atlet rupanya Adam. Kenapa kamu menerima fight ini Adam? Pertama, uang berbicara. Uang berbicara. Uang berbicara tapi realistis sih. Realistis. Karena ya namanya butuh kehidupan ya. Kadang kalau nggak tahu kenapa cocok aja gitu. Cocok aja. Tapi memang sih Warzone benar-benar beda ya Adam ya. Kita benar-benar disambut sebagaimana kayak saudara disambut. Setuju. Kayak memanusiakan fighter lah. Karena banyak banget fighter-fighter yang curhat ke gua. Itu yang mereka nggak punya followers ya. Mereka tuh hidupnya susah, gajinya kecil. Ya ini saatnya lu harus mulai konten. Terus combat juga udah naik banget. Apalagi di Malaysia nih langkahnya dia bener-bener memanusiakan fighter dan memberikan gebrakan yang luar biasa sih Adam. Balik lagi lah, semua promotor mungkin tidak bisa melakukan hal yang sama Adam, itu harus diakuin. Balik lagi lah, soal ekonomi berbeda-beda soal promotor. Kalau memang ada rezeki mah promotor manapun pasti memberikan yang terbaik sih Adam. Setuju. Oh iya bener ya. Iya. Lu juga promotor ya? Saya juga promotor soalnya. Jadi kalau memang kita punya investor mah kita pengen banget ada memanusiakan, istilahnya kayak memberikan sesuatu yang terbaik untuk siapapun yang menjadi tamu, siapapun yang bermain di event kita. Itu sih Adam. Nah Warzone berhasil sih Adam. Terima kasih ya. Terima kasih dan saksikan di pertandingan gua nanti di Desember. Di tanggal 6 Desember ya. Jangan lupa ya guys ya. Bismillah, mungkin dari langkah ini I'm gonna do like last call ICB. Last call ICB. Memang harus cari satu nama sih Adam. Bener-bener aku kepengen kamu harus untuk dapetin ICB itu Adam. Aduh banyak sih yang di kelas 55 bersuara untuk mendapatkan sabuk ICB. Ya gitu. Ya itulah. Banyak orang yang kepengen ICB dan kamu adalah satu nama yang wajib Adam, wajib. Enggak lah. Kemarin kamu fight sama Yunus dapat ICB menarik juga sebenarnya Adam ya. Kamu punya dream fight gak sih Adam? Dream fight Anggap deh, enggak hanya fighter di Indonesia, fighter di luar. Jujur ada dua nama sih. Ini satu pasti Salpapi. Yes. Oke, mau main di berapa sama Salpapi? 80. Ya 78 lah. 78. Lihat dikit. Tapi kan Salpapi kayaknya lagi ini deh. Bakar-bakaran juga sama Uncle Kong. Ya, itu dream fight kita juga sih untuk melihat itu. Ya. Tapi kalau emang tujuannya ke sana, ya udah Oke, anggap deh Salpapi next. Siapa lagi nih? Orang luar ya. Ada beberapa. Oke, Jack Paul. Jangan Jack Paul dulu. Jangan Jack Paul. Jangan Jack Paul. KSI kali ya? KSI. Dia kan dia lagi megang. Berapa sih? KSI lagi. Nah, iya, 82. Nah, nih. 80 kilo KSI. Menarik sih Adam. 80 kilo. Lawan KSI. Apalagi dia Dream fight aja. Dream fight. Apalagi dia megang sabuk kan. Megang sabuk. Ya kita berdoa deh kalau memang lokal nggak ada dan fighter luar mau bertanding juga untuk sama kamu Adam. Soalnya banyak kok yang dapat sabuk ICB yang followersnya tuh kecil banyak. Lu kalau lihat ya. Tapi followersmu gede Adam. ada yang cuma dapat 20.000 followers udah dapat sabuk ICB. Ada, gue lihat. Ada ya. Tapi itulah uniknya ICB. Satu pertanyaan Adam. Makanya gue pengen sabuk ICB itu bukan sabuk kosong, bukan harus bergengsi lah. Jangan yang ada terus diselamanya dipakai. Jadi bukan sabuk promotor nih ya. Jadi kayak influencer ya bertarung sesama influencer ya, kan seru juga tuh. Itu betul. Kayak petinju atlet pro gitu kan. Iya sih, tapi seberapa berarti sih sabuk ICB buat kamu?
kenapa harus tunggu sabuk ICB baru pensiun? Karena itu mimpi, terus menuju ke situ banyak banget yang harus dikorbanin. Sampai sekarang pun banyak banget, dari waktu, temen, sampai tubuh diri gua aja banyak yang dikorbanin. Betul sih. Apa bedanya sabuk ICB dengan sabuk promotor biasa? Sama-sama semuanya punya histori, tapi beda lagi, semua sabuk tuh sebenarnya ya sabuk kosong lah, medali kosong. Tapi kan historinya. Oh, lebih ke makna karena Iya. memang Coba nih bayangin di kamar ya, ada sabuk promotor biasa aja, tapi kalau pasti lihat, wah gila, ini gue persiapan. ini Gue udah lawan ini persiapan 4 bulan. Jadi pas ngeliat sabuk itu, gue pernah di titik ini. Gila gitu, kayak pencapaian gitu sih. Iya sih, Alex aja yang masih belum ada sabuk ini Adam. Tapi Adam, aku pengen tanya satu hal sih. Ngomong-ngomong soal pensiun Adam. Ya capek pasti kan kita jadi atlet di Adam ya. Iya. Apalagi pukul memukul dan lain pasti ada efek dan lain. Ada nggak sih efek yang kamu terima akibat kamu hard sparring dan pertandingan? Itu sih last question buat kamu Adam. Wah banyak ya. Kepala nih, gak tahu ya, otak. Ya sakit aja ternyata. Udah mulai gampang lupa sedikit, lupa-lupa cepet. Jadi jangan anggap remeh lah sesuatu olahraga apapun itu ya, jangan FOMO gitu. Betul. Kamu tahu kan kasusnya Anugrah? Iya. Bang Ora, dia juga memberikan pesan. Waktu itu benar-benar ada anugerah lah sesuai dengan namanya, ada mujizat teman-teman. 1% untuk hidup kemarin. Dan memang mujizat terjadi di situ Adam. Dia memberikan sebuah pesan juga kepada teman-teman di luar sana, pertama pecinta combat sport. Kalau memang kalian mau terjun ke dunia combat sport, persiapkan diri matang-matang, jangan anggap remeh siapapun karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Olahraga ini adalah olahraga yang berbahaya, tapi di balik itu ya kita bakal dapatkan sesuatu pencapaian pastinya Adam. Dan Betul, itu. olahraga kesehatan, kayak aku tadi tanya Bang Nidal, kenapa dia mau fight lagi? Padahal ya dia udah punya apapun. Udah punya duit. Nah, dia bilang kayak gini teman-teman, dia pengen fight biar sehat. Jadi ketika memang ada fight, dia pasti training tuh, memaksakan dirinya untuk berolahraga. Jadi kita ambil sisi positifnya di situ sih. Olahraga apapun deh. Oke guys, jadi cukup sekian. Terima kasih buat yang udah nonton. Tadi udah room tour juga. Jangan lupa di subscribe. Thank you guys. Bye bye.